Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya. Baik, di sesi ini kita akan bicara tentang branches ya atau percabangan. Nah, untuk eh, materi tentang Python, kita akan berlanjut terus. Jadi, yang belum menyimak video yang sebelumnya, silahkan disimak dulu video sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan project yang sebelumnya ya. Jadi project sebelumnya seperti ini, kita membuat satu tebak-tebakan angka ya. Jadi yang kita set waktu itu nilainya 5 gitu. Jadi kalau kita isikan 3 maka langsung incorrect ya, you lose gitu. Kemudian kalau kita isikan 8, you lose karena salah. Kemudian kita coba isikan 5 maka you win ya. Oke, jadi kalau belum membuat silahkan simak dulu video saya yang sebelumnya di judul pemrograman komputer memulai coding dengan Python. Ini ya yang preview session. Nah, setelah menyimak yang video pertama, kita bisa lanjut ke sini. Kita akan lanjut ke materi tentang percabangan. Oke, jadi yang kita pengen adalah uh, program ini atau software yang kita buat ini bisa lebih ya, bisa berbuat lebih daripada hanya sekedar kita isikan berapa you win atau kita berisikan berapa you lose gitu. Itu simpel sekali. Nah, kita pengen bikin software ini bisa berbuat lebih ya. Ya, misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita isikan 8. Nah, misalkan kita pakai nilainya terlalu tinggi gitu atau misalkan kita isikan 3 gitu, terlalu rendah seperti itu. Jadi kita mau coba seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kita harus tentukan dulu ya. Kita coba set dulu ya targetnya seperti apa. Misalkan kita masukkan 3, itu message yang akan keluar tuh seperti apa. Kalau kita isikan 5, message yang keluar tuh seperti apa. Kalau kita isikan 7, ada message apa yang keluar, kalau 8 tuh akan message apa yang keluar, nah kayak gitu. Oke, nah coba kita isikan ya, kita coba isikan misalkan seperti ini ya. Kalau kita isikan 3, maka yang keluar itu message-nya too low. Kalau misalkan kita isikan 5, maka you win. Ini kita pakai yang game yang kemarin ya, yang contoh yang kemarin. Jadi yang contoh yang kemarin ini kita if case sama dengan 5 ya, itu berarti isinya adalah 5. Jadi kalau kita isikan 3 maka too low, kalau kita isikan 5 maka message-nya you win, kalau kita isikan 7 dan 8 itu message-nya too high. Itu yang akan kita capai gitu. Itu yang akan kita bikin seperti itu ya. Oke. Jadi kalau yang kemarin yang bentuknya hanya satu list gitu. Jadi kalau kita umpamakan itu seperti perjalanan yang itu satu jalan saja gitu loh, satu jalur saja gitu. Jadi misalkan di sini print hoodie, maka akan keluar hoodie, maka selesai. Print apa gitu. Jadi hanya satu rangkaian perjalanan. Nah, yang kita buat seperti yang kemarin. Print input, nah seperti itu ya. Yang sudah kita inputkan kemarin ada print, input, integer, kemudian ya finish ya. Dan seperti itu hanya satu jalur. Seperti kita hanya lewat di satu perjalanan, satu ruas jalan itu. Hanya maju saja gitu. Oke, saya pikir itu kurang enak ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita bisa membuat software itu seperti ini. Jadi tidak hanya satu jalan lurus saja. Jadi kita punya di sini, kita maju dikit, kemudian ada percabangan, persimpangan. Bisa lurus, bisa belok. Kemudian nyampe di sini, bisa lurus, bisa belok lagi. Nyampe di sini, bisa lurus, bisa belok lagi. Sampai di sini tadi kalau lurus, itu bisa belok, bisa lurus. Kemudian depannya sama juga ya, bisa belok, bisa lurus. Nah, jadi sebenarnya gambaran software yang mau kita capai itu seperti ini gitu ya. Jadi ada seperti ya map ya. Jadi ada path-nya, ada multiple path gitu yang akan kita buat gitu. Nah, kita bisa bilang kalau ada banyak intersection ya di satu rangkaian itu bisa kita bilang seperti network ya. Jadi kita kondisikan banyak percabangan tapi tetap ada di satu wadah gitu.
branches atau percabangan itu adalah kode intersection ya, code intersection ya. Jadi satu ketika software yang kita buat itu akan ada di satu titik di mana dia harus memutuskan apakah ini ataukah itu gitu. Nah, kalau di flowchart ya, di bagian alir itu ada yang namanya decision ya. Yang kalau di materi yang pertama yang tentang pemrograman komputer mungkin bisa disimak lagi, ada decision di situ. If yes maka ini, if no maka ini gitu ya. Kalau iya maka ini selanjutnya, kalau tidak maka ini selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin seperti itu ya. Ada branches-nya di situ. Kalau true ke sana, kalau false ke sana gitu kira-kira. Nah, ini ya gambarannya. Jadi ketika kita berjalan maju set di titik ini, maka di situ ada decision true atau false. Ini adalah if else ya. Ini penerapannya di if else yang kemarin kita buat ya. Jadi if case sama dengan 5, jadi kode ini, notasi ini adalah untuk menyatakan apakah nilainya 5 gitu ya. Kalau iya, maka you win. Berarti ini true. Kalau else ya, kalau false, kalau yang lain maka you lose gitu. Nah, ini penerapan ini kalau kita analogikan di jalan itu seperti ini. Jadi kita maju dulu. Nah, di sini kita masukkan angka. Kemudian kita cocokkan dengan guess sama dengan 5. Kalau true maka menyentuh ini, maka menjalani yang ini, maka kita belok ke sini gitu. Kalau nilainya 5, maka kita belok ke sini. Berarti you win. Kemudian game over. Kalau tebakan kita selain 5, maka kita berarti beloknya ke sini. Kemudian yang akan kita lihat adalah you lose, tulisan you lose. Kemudian sama juga ujungnya adalah game over. Jadi gambarannya seperti ini. Software yang kita buat kemarin ya, kode-kode yang kita buat kemarin itu gambarannya seperti ini nih. Jadi jalan lurus kemudian bercabang, di sini ada spanduk you win, di sini ada spanduk you lose. Jadi kalau tebakannya 5, kita masuk ke jalan ini, kita akan lihat spanduk you win. Kalau tebakannya selain 5, maka kita akan masuk ke jalan ini dan kita lihat spanduk you lose. Ujungnya sama, game over gitu. Kita akan sama-sama lihat tulisan game over atau spanduk game over karena kita akan kembali di jalan yang menjadi satu gitu. Oke, nah kita kembali ke yang kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi kita ingin mencapai sesuatu keadaan di mana kita pengen kalau masukkan angka 3 kita akan dapat tulisan too low. Kemudian kalau ada tulisan 5, kalau kita masukkan 5 maka benar ya tebakannya you win. Kalau kita input 7, 8 atau angka-angka yang di atas 5 maka akan ada message too high. Seperti itu yang akan kita capai. Jadi kita punya garis start di sini. Ini masih percabangan-percabangan ya. Ini masih mind map yang coba kita susun ya. Berarti kita butuh start dulu ya. Kita harus ada titik start sama titik finish. Nah, kemudian di tengah-tengah ini berarti ada kalau tebakannya kurang dari 5 maka true sama false ya. Kalau tebakannya kurang dari 5 berarti kalau misalkan kita tebak 3 berarti itu true. Kita masuk ke jalur ini karena kita bikin decision-nya di sini kalau kurang dari 5 ya kan. Kemudian ada percabangan lagi, branches lagi dengan decision yang apakah dia sama dengan 5 gitu ya. True false gitu. Kemudian ada lagi tebakan yang lebih dari 5. Apakah dia lebih dari 5 gitu ya. True false ya. Kayak gitu lagi. Jadi kita ada 3 kondisi ya. Kurang dari 5 kah? Sama dengan 5 kah atau lebih dari 5 kah? Kalau kalau kurang dari 5, berarti kalau true kita masuk ke sini kita akan lihat tulisan too low. Kalau false ya berarti yang mana? Apakah ini ataukah ini gitu. Kalau kah ini, apakah sama dengan 5? Maka true ada tulisan you win. Kalau tidak, nah apakah kurang dari 5 atau lebih dari 5. Jadi ini masih acak-acakan. Akan kita susun yang ini nanti. Jadi di awal kita mulai dengan start, kemudian di tengah ini masih acak-acakan ya mind map-nya. Kemudian di akhir pasti diakhiri dengan ujung yang sama ya, garis finish. Oke. Nah, sekarang kita akan coba rangkai berdasarkan apa yang akan kita capai di sini. Nah, coba diotak-atik, ini puzzle-nya dirangkai-rangkai ya. Paling tidak nanti akan kurang lebih dapatnya seperti ini.
Nah, kita mulai dari sini. Ini kita coba cek ya, benar apa tidak. Kita mulai dari sini, kemudian if sama dengan 5, apakah sama dengan 5? Kalau true, maka tinggal menyentuh garis lurus saja, kemudian game over. Tapi sepanjang perjalanan kita akan lihat you win. Kalau false, nah kalau false di sini, kita akan masuk ke belokan yang ke kanan. Masuk ke sini, kemudian kita coba berikan apakah perlu dipasang dua-duanya, kurang dari 5 dan lebih dari 5? Sepertinya tidak. Kita coba pakai yang, kalau misalkan kita pasang lebih dari 5 ya. Kita kasih pertanyaan di sini, apakah lebih dari 5? Jadi kita ulang dari sini dulu ya, supaya tidak bingung. Titik di sini, nyampe di sini. Apakah sama dengan 5? Kalau iya, belok ke sini. Kalau salah, beloknya ke sini. Berarti selain 5 ya. Selain 5 itu bisa 5 ke bawah, bisa 4, 3, 2, 1, atau bisa 5 ke atas, 6, 7, 8, 9. Gitu. Nah, kalau berarti ada dua kondisi ya, ada dua kemungkinan. Coba kita berikan pertanyaan di sini, apakah dia lebih dari 5? Ya. Angka yang jelas-jelas sudah selain 5, tapi apakah dia lebih dari 5? Kalau dia lebih dari 5, maka kita masuk ke true. Karena pertanyaan di sini, apakah lebih dari 5? Gitu. Jadi kalau inputnya 7, 6, 7, 8, 9, dia akan masuk belok ke sini. Kemudian akan melihat tulisan to high. Gitu. Kemudian kalau tebakannya 4, 3, 2, 1, maka dia akan belok ke kanan. Masuk ke jalur yang bukan termasuk lebih dari 5. Dan di sepanjang jalan akan melihat to low. Nah, mau to high atau mau to low, dia akan kembali ke jalur yang sama, kemudian akan berakhir di game over gitu. Jadi ternyata kita hanya butuh salah satu dari ini. Apakah kita akan pakai ini atau ini sama saja, tapi hanya salah satu saja. Gitu sudah cukup. Jadi ada satu percabangan yang tidak terpakai di sini gitu. Oke, jadi kita akan pakai yang lebih dari 5 ya. Baik. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini gambarannya. First branch-nya di sini. Ini adalah percabangan pertama. Kemudian untuk golongan yang salah kita cabangkan lagi. Jadi to high sama to low. Kemudian pada akhirnya dia akan kembali lagi. Oke. Jadi ini seperti yang tadi ya penjelasannya. Ini adalah first branch, ya. First branch itu kita tuliskan dengan yang sudah kita kerjakan kemarin. Nah, kemudian di sini adalah branch kedua. Ini adalah pecahan yang tadi ya. Ini sebenarnya terpotong-potong. Ini satu potongan, kemudian ini satu potongan, ini satu potongan lagi, ini satu potongan sendiri, ini satu potongan sendiri. Nah, ini itu sudah kita modelkan di kemarin ya. Ada if sama else yang pertama. Kemudian yang second branch ya, yang ini itu adalah if else lagi tapi anaknya else yang ini gitu. Gitu ya, kurang lebih kayak gitulah tebakannya. Nah, kemudian bagaimana kita mengkoneksikan dua branch ya? Jadi ada branch yang first yang di sini, kemudian second branch yang di sini. Nah, di Python itu menggunakan indented ya. Seperti ini. Jadi ada berjarak seperti ini. Jadi kalau ada jarak, kalau di Word itu namanya tab ya. Kalau kita pencet tab maka dia akan keluar. Kayak gitu. Jadi kalau if fill-nya lebih dari 3, maka diminta untuk mencetak it's okay, you can drive downtown. Kalau tidak, kalau kurang dari 3 atau sama dengan 3, maka yang tercetak adalah sorry, you don't have enough fill. Kemudian bawahnya lagi ada print what's next. Nah, ini tidak akan terrun oleh ini karena levelnya dia lebih tinggi daripada ini. Ini itu di dalamnya ini. Jadi bisa dilihat posisi vertikalnya ya. Dia ada di tab ini. Itu if dan else ini sejajar, if, else dan print ini sejajar. Tapi print yang ini, dua ini, dia lebih maju ya.
Nah, dia itu posisinya anaknya ini. Ini anaknya else. Print ini, walaupun sama-sama print, dia tidak akan menjadi anggotanya else yang ini. Karena dia posisinya sejajar dengan if dan else di sini. Gitu. Jadi, dia tidak akan terrun oleh ini atau ini. Gitu. Oke, jadi ini kita akan menggabungkan ya. Kita akan menggabungkan. Nah, jadi ini adalah first branch, if dan else, kemudian ada satu tab di sini. Nah, kalau kita mau membuat second branch, maka akan ada tab kedua di sini. Jadi ini kalau true ya, if ini kalau true, kalau false masuk ke else. Masuk ke else, nah di dalamnya else kita masukkan if dan else lagi. Gitu. Jadi if, else lagi. Bedakan dengan ini ya. Ini kalau else langsung print sorry, print you don't have enough fill. Nah, di sini kita masukkan branch lagi tapi di dalamnya else gitu. Makanya dia ada satu tab lagi untuk komen yang ini print gitu. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi intinya adalah kalau kita memberikan komen atau code sejajar di sini semua, maka itu semua perintahnya sejajar. Jadi mereka punya tingkatan yang sama. Jadi kalau merun ini maka akan dilanjutkan dengan itu terus gitu. Tapi kalau kita membuat tab di sini ya, maka ini adalah anaknya ini. Jadi ini akan di-run setelah ini gitu. Kalau ini di-run maka akan diikuti oleh ini begitu. Jadi kalau kita membuat branch lagi maka di dalamnya else. Kalau true ini, kalau else ini. Kalau kita mau membuat second branch, maka masukkan di dalam else, yaitu kondisi yang false ya, kondisi false-nya. Dan kita tab satu lagi, gitu. Jadi ada kedudukan di sini. Kalau di Python itu akan auto ya, akan auto ke tab, jadi tidak perlu manual tab seperti yang di Word. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan mengetik di sini if while bla 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 lebih dari 3, maka print ini. Else ini adalah first branch, kemudian yang ini second branch. Bisa diikuti ya, bisa diikuti dengan ini. Oke. Nah, kita kembali ke game yang kemarin. Jadi di awal kan ada seperti itu, print welcome, G input just the number, G sama dengan integer G gitu ya. Nah, kita punya ini. Kita punya banyak code yang harus dimasukkan ya. Print to hide, print you lose, print you win, print game over, if guess lebih dari 5, else if guess kurang dari sama dengan 5, else if guess sama dengan 5, else print to low. Nah, kita punya banyak code ya. Kita asumsikan kita punya kolam di sini ya. Nah, ini ada note. Jadi setiap code tidak harus digunakan ya. Dan setiap ini hanya bisa digunakan sekali saja. Nah, kita bisa kembali ke map yang tadi. Ini yang akan kita buat. Jadi dari sini kita bisa tahu ada satu branch yang tidak terpakai, yaitu case yang kurang dari 5. Kurang dari sama dengan 5. Jadi yang akan kita pakai hanya map yang ini. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi bisa dilanjutkan, silahkan dilanjutkan, dicoret-coret gitu ya. Coba diambil gitu yang di sini, masukkan ke sini supaya bisa menjadi satu algoritma gitu ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita ambil yang if guess sama dengan 5, print you win. Jadi kalau tebakannya 5, you win. Kalau else, jadi kalau tidak 5, maka kita masukkan second branch. Apakah dia lebih dari 5? Kalau iya, maka print to high. Kalau tidak lebih dari 5, maka print to low. Setelah itu, kita berikan komen print game over. Jadi bisa dilihat ya. Jadi di sini startnya adalah print welcome, finishnya adalah print game over. Ini sejajar ya, satu tab. Set. Kemudian tab kedua adalah ini. Nah, tab kedua ini adalah first branch.
tab kedua, maaf, ini tab pertama ya maksudnya. Tab pertama ini first branch, kemudian ini tab kedua, second branch gitu. Nah, di sini silakan dicermati ya, ada yang tidak terpakai, yaitu yang branch kurang dari sama dengan 5 tadi. Ini nggak akan kita pakai. Ini sesuai ya dengan yang mind map tadi ya. Oke, sekarang kita lihat, kalau kita run kode ini, maka akan menjadi seperti ini. Kalau kita masukkan angka 3, maka too low. Tidak lagi keluar angka yang you lose. Jadi, karena ini ceritanya adalah guess game ya, game tebak-tebakan, permainan tebak-tebakan, maka kita berikan clue gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau kita masukkan 3, terlalu rendah, selesai. Kita masukkan 7, terlalu tinggi, selesai. 3 terlalu rendah, 7 terlalu tinggi. Oke, berarti kita ambil tengah-tengahnya, 5. Oke, you win, selesai gitu. Nah, ini agak tidak random seperti yang pertama ya. Coba lihat kalau yang pertama kemarin itu kan 3 selesai, kamu kalah, selesai. 8 kamu kalah, selesai. Duh, berapa ya gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menebak apakah 10, apakah 9, apakah 1. Tidak ada clue-nya di sini. Gitu. Nah, tapi kalau ini kita berikan clue. Kita masukkan 3, too low. Kita masukkan 7, too high. Oke, berarti tengah-tengahnya ya mungkin. Oke, kita masukkan 5, you win. Oke, benar gitu. Oke, sekian. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Masih berupa guess game. Jadi pengembangan dari game ini. Mau diapain lagi? Nah, silakan nanti disimak di video selanjutnya. Oke, ini untuk referensi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.